Markus pasal 10. Perceraian. Ayat 1, lalu bangunlah Yesus dari sana dan tiba di daerah Yudea, di seberang Yordan, dan lagi banyak orang datang berhimpun kepadanya, dan sebagaimana biasanya, ia mengajar mereka lagi. Maka orang-orang Farisi datang kepada dia, mencobai dan bertanya kepadanya, halalkah seorang laki-laki menceraikan istrinya? Lalu Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Apakah yang diperintahkan Musa kepadamu?" Maka mereka berkata, Musa mengizinkan untuk menulis surat cerai, dan melepaskannya pergi. Dan Yesus menjawab serta berkata kepada mereka, "Oleh sebab kekerasan hatimu, ia menulis perintah ini kepadamu. Tetapi dari permulaan penciptaan, Allah menjadikan mereka itu laki-laki dan perempuan. Karena sebab ini seorang laki-laki akan meninggalkan bapanya dan ibunya, serta bersatu dengan istrinya. Maka keduanya menjadi satu daging sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia." Dan ketika di dalam rumah, murid-muridnya bertanya kepadanya dari hal yang sama. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Barang siapa yang menceraikan istrinya, lalu mengawini yang lain, ia berbuat zina terhadap istrinya yang lama. Dan apabila seorang perempuan menceraikan suaminya, dan mengawini orang lain, ia berbuat zina." Yesus memberkati anak-anak. Ayat 13, lalu orang-orang pun membawa anak-anak kecil kepadanya, supaya ia menjamah mereka, tetapi murid-murid menghardik mereka yang membawa anak-anak itu. Ketika Yesus melihatnya, ia sangat tidak senang dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan melarang mereka, sebab yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk mereka, meletakkan tangannya ke atas mereka, dan memberkatinya. Yesus menasihati orang muda yang kaya. Ayat 17, ketika Yesus sedang keluar di jalan, datanglah seseorang berlari dan berlutut kepadanya, dan bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus saya lakukan, supaya saya boleh mewarisi hidup kekal?" Maka Yesus berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Allah. Engkau sudah tahu perintah-perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian dusta, jangan menipu, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu ia menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, semuanya ini sudah saya lakukan sejak masa muda saya." Lalu Yesus memandang dia dan mengasihinya, serta berkata kepadanya, "Satu hal lagi engkau kurang, pergilah, juallah apa saja yang engkau miliki, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Lalu marilah, pikul salib dan ikutlah aku." Tetapi sedihlah ia karena perkataan itu, lalu pergi dengan berduka cita, sebab ia berharta banyak. Lalu Yesus memandang sekelilingnya, dan berkata kepada murid-muridnya, "Alangkah sukarnya bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Maka murid-muridnya pun tercengang-cengang akan perkataannya, tetapi Yesus menjawab lagi dan berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, alangkah sukarnya bagi orang-orang yang berharap kepada kekayaan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Maka mereka sangat keheran-heranan, dan berkata satu sama lain, "Lalu siapakah yang dapat diselamatkan?" Maka Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia ini mustahil, tetapi tidaklah demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Pahala mengikut Yesus. Ayat 28, lalu Petrus mulai berkata kepada Yesus, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan segalanya, dan sudah mengikut Engkau."
Maka Yesus menjawab dan berkata, Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun yang sudah meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau ayahnya atau ibunya, atau istrinya atau anak-anaknya, atau tanahnya, dari sebab aku dan Injil, yang tidak akan menerima 100 kali lipat pada masa kini, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan tanah, dengan aniaya dan di zaman yang akan datang, beroleh hidup kekal. Tetapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang pertama. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ayat 32, ketika mereka sedang di jalan yang naik ke Yerusalem, Yesus pun berjalan di depan mereka, sehingga mereka tercengang-cengang, dan sementara mereka mengikutinya, mereka ketakutan. Lalu ia membawa lagi ke-12 murid itu, dan mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi ke atasnya. Perhatikanlah, kita sedang naik ke Yerusalem, dan Putra Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan kepada ahli-ahli Taurat, lalu mereka akan menghukum dia sampai mati, dan akan menyerahkan dia kepada bangsa kafir. Dan mereka akan mengolok-olok dia, akan menyesah dia, akan meludahi dia dan akan membunuhnya, tetapi sesudah hari yang ketiga, ia akan bangkit kembali. Permintaan Yakobus dan Yohanes. Ayat 35, lalu Yakobus dan Yohanes, putra-putra Zebedeus, datang kepadanya, katanya, Guru, kami ingin engkau melakukan untuk kami apa saja yang kami minta. Dan Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Mereka berkata kepadanya, Berikanlah kepada kami, supaya kami boleh duduk, seorang di sebelah kananmu, dan yang lain di sebelah kirimu, di dalam kemuliaanmu. Tetapi, Yesus berkata kepada mereka, Kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum dari cawan yang aku minum, dan dibaptiskan dengan baptisan yang aku dibaptiskan? Dan mereka berkata kepadanya, Kami dapat. Lalu Yesus menjawab, Sesungguhnya, kamu pun akan minum dari cawan yang kuminum, dan engkau pun akan dibaptiskan, dengan baptisan yang aku dibaptiskan. Tetapi perihal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, bukanlah hakku untuk memberikannya, melainkan itu dikaruniakan bagi mereka, yang baginya hal itu sudah dipersiapkan. Dan ketika ke-10 murid itu mendengarnya, mereka mulai marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepadanya, Kamu tahu, bahwa mereka yang dikatakan sebagai pemerintah bangsa-bangsa kafir, menjalankan kekuasaannya sebagai tuan atas mereka, dan pembesar-pembesarnya menjalankan wewenangnya atas mereka. Tetapi bukan demikian di antara kamu, melainkan barang siapa di antara kamu hendak menjadi besar, haruslah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa di antaramu hendak menjadi yang pertama, hendaknya ia menjadi hamba dari semuanya. Sebab Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat 46, lalu tibalah mereka di Yeriko, dan ketika ia keluar dari Yeriko, dengan murid-muridnya dan dengan sekelompok besar orang banyak, adalah Bartimeus yang buta, putra Timeus, duduk di pinggir jalan, mengemis. Setelah didengarnya bahwa itulah Yesus dari Nazaret, ia mulai berteriak dan berkata, Yesus, putra Daud, kasihanilah saya. Dan banyak orang menghardiknya supaya ia tetap diam. Tetapi ia berteriak semakin keras, Putra Daud, kasihanilah saya. Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh memanggil dia. Lalu mereka memanggil orang buta itu, katanya kepadanya, teguhkanlah hatimu, bangunlah, ia memanggil engkau. Maka sambil melemparkan selimutnya, ia bangkit dan datang kepada Yesus. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta itu menjawab kepadanya, Oh Tuhan, supaya saya boleh melihat lagi.
Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau." dan seketika itu juga, ia melihat lagi, lalu mengikut Yesus di jalanan.